Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pasang surut laut di program studi ilmu kelautan Universitas Brawijaya, saya akan melanjutkan materi terkait pengamatan pasang surut laut untuk keperluan penentuan datum ketinggian. Tentunya dalam survei pengamatan permukaan laut kita memerlukan data terkait pasang surut. Hal ini untuk keamanan dan keselamatan dari bangunan ataupun jalur pelayaran yang mana nantinya digunakan oleh kepentingan umum. Jadi memang saat ini di pesisir maupun di laut, data pasang surut menjadi penting terkait pembangunan daerah pantai, pengerukan, dan keselamatan pelayaran. Kemudian kita tahu bahwa gerakan pasang surut yang naik turun atau secara vertikal mengakibatkan pula gerakan mendatar yang dapat kita rasakan terutama pada tempat-tempat yang sempit seperti selat, teluk, dan ataupun danau. Tentunya gerakan ini dapat mengakibatkan terjadinya arus pasang surut. Kemudian perubahan permukaan laut kita tahu bahwa disebabkan oleh suatu gaya pasang surut sehingga memunculkan beberapa istilah dalam pasang surut. Yang pertama adalah periode selama permukaan air laut naik akibat pengaruh gaya pasang surut, inilah yang disebut dengan flood tide. Kemudian keadaan saat permukaan air laut menurun akibat gaya pasang surut disebut ebb tide. Dan yang terakhir, perbedaan antara kedudukan air tinggi dengan air rendah, ini yang disebut dengan tunggang air atau range of tide. Nah, beberapa definisi dalam pengertian elevasi muka air laut ini juga menjadi penting dalam hal ini untuk membantu misalnya terkait penentuan layout dari pelabuhan dan juga keselamatan dari pelayaran. Yang pertama adalah muka air tinggi tertinggi. Muka air tinggi tertinggi adalah air tertinggi pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. Kemudian muka air tinggi merupakan muka air tertinggi yang dicapai pada saat air pasang dalam satu siklus pasang surut. Kemudian muka air tinggi rata atau mean high water level adalah rata dari muka air tinggi selama periode 19 tahun. Kemudian mean sea level, muka air laut rata, merupakan muka air rata antara muka air tinggi rata dan muka air rendah rata. Elevasi ini digunakan sebagai referensi untuk elevasi di daratan. Kemudian muka air rendah rata mean low water level adalah rata dari muka air rendah selama periode 19 tahun. Yang berikutnya muka air rendah low water level merupakan kedudukan air terendah yang dicapai pada saat air surut dalam satu siklus pasang surut. Kemudian yang terakhir adalah low water level, merupakan air terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan
mati. Nah, beberapa definisi muka air tersebut banyak juga digunakan dalam perencanaan bangunan pantai dan pelabuhan, misalnya MHWL ataupun HHWL. MHWL yang berarti mean high water level, HHWL atau highest high water level digunakan untuk menentukan elevasi puncak pemecah gelombang, dermaga, panjang rantai pelampung penambat, dan sebagainya. Sedang low water level diperlukan untuk menentukan kedalaman, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan. Perencanaan bangunan pantai dibatasi oleh waktu. Nah, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih, yang tergantung pada volume pekerjaan dan permasalahannya. Dengan demikian, untuk mendapatkan data pasang surut di lokasi pekerjaan sepanjang 19 tahun tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, elevasi muka air laut, mean high water level, mean low water level, dan mean sea level ditentukan berdasarkan pengukuran pasang surut selama minimal 15 hari. Pengukuran dilakukan dengan sistem topografi lokal di lokasi pekerjaan. Itu merupakan definisi yang perlu kita ketahui juga dalam terkait elevasi pasang surut. Jadi kita bisa lihat ini adalah kurva pasang surut dan elevasinya di daerah Cilacap pada Desember 1994, di mana highest high water level memiliki nilai 234, high water levelnya 194, kemudian mean sea levelnya memiliki nilai 124, mean low water level 53, kemudian low water level 53. Low water levelnya ini sekitar 23, bukan 53. Kita perlu cek. Jadi ini adalah grafik pasang surut dan elevasinya yang perlu kita ketahui. Kemudian tujuan pengamatan pasang surut, tentunya kita dengan memiliki data pasang surut, kita dapat menentukan yang pertama adalah menentukan permukaan air laut rata-rata, mean sea level, atau dalam pengertian yang lain ada muka laut rata atau muka laut rata-rata MLR, dan ketinggian titik ikat tidal datum plan lainnya untuk keperluan survei dan rekayasa dengan melakukan satu sistem pengikatan terhadap bidang referensi tersebut. Kemudian berikutnya adalah memberikan data untuk peramalan pasang surut dan arus serta mempublikasikan data ini dalam tabel tahunan untuk arus dan pasang surut. Jadi selain keperluan pendidikan, tentunya data pasang surut ini harusnya itu dipublikasikan agar bisa digunakan untuk kepentingan baik itu akademisi, pendidikan, penelitian maupun pelayaran. Memang kenyataannya tidak seperti yang sekarang, yang mungkin beberapa data kita sulit untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, menyelidiki perubahan kedudukan air laut dan gerakan gerak bumi. Berikutnya, menyediakan informasi yang menyangkut keadaan pasang surut untuk proyek teknik. Memberikan data yang tepat untuk studi muara sungai tertentu.
Nah, yang kemudian terakhir melengkapi informasi untuk penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan batas-batas wilayah yang ditentukan berdasarkan pasang surut. Jadi ini adalah beberapa poin terkait tujuan pengamatan pasang surut. Nah, kemudian alat yang bisa kita gunakan pertama adalah tide gauge. Adalah alat yang dipakai untuk mengukur tinggi pasang surut. Tentunya alat ini pencatatannya dapat secara non-resistant ataupun self-resistant. Yang pertama non-resistant yaitu dengan pengamatan pasang surut secara langsung untuk mengukur dan mencatat tinggi pasang surut dari papan ukur yang disebut dengan tide staff. Kemudian yang self pencatatan pasut secara otomatis dengan alat automatic gauge baik berbentuk grafik, pita perekaman ataupun foto. Ini beberapa contoh alat yang biasa digunakan. Untuk referensi lengkapnya Anda bisa membaca salah satunya di buku Intergovernmental Oceanographic Commission tahun 2006 dengan judul Manual on Sea Level Measurement and Interpretation yang diterbitkan oleh UNESCO. Nah, tide staff ini Anda bisa lihat di sebelah kanan adalah jenis yang sederhana dari tide gauge. Umumnya Anda mungkin lebih mengenalnya dengan rambu pasang surut, di mana rambu ini memiliki ketebalan antara 1 hingga 2 inci dengan lebar 4 sampai 6 inci dan dengan pembagian skala yang umumnya dalam sistem meter. Panjang rambu pasang surut seharusnya mencukupi panjang dari muka pasut terendah sampai yang tertinggi di tempat rambu tersebut dipasang. Skala 0 rambu harus terletak di bawah permukaan air laut pada saat air rendah terendah dan bacaan skala masih dapat dibaca pada permukaan air laut tertinggi di tempat rambu tersebut dipasang. Dalam pemasangannya, rambu tersebut bisa diikat ataupun bagaimana menyesuaikan dengan kondisi tempat pengukuran tersebut agar tidak mudah terkena gangguan dari lingkungan sekitar. Lokasi rambu harus ditempelkan pada posisi vertikal pada tiang penyangga. Lokasi rambu harus berada pada tempat yang aman dan mudah terlihat dengan jelas, tidak bergerak-gerak akibat gelombang ataupun arus laut. Kemudian tempat tersebut tidak pernah kering pada saat kedudukan air yang paling surut. Jadi Anda jangan memasang pada tempat yang atau bibir pantai, dekat pantai, yang ketika kondisi surut paling rendah dia menjadi kering. Ini kurang cocok. Oleh karena itu panjang rambu pasang surut yang disarankan tergantung pada kondisi pasang surut air laut di tempat tersebut. Pada prinsipnya, bentuk rambu pasang surut hampir sama dengan rambu yang dipakai dalam pengukuran sifat datar atau leveling. Perbedaannya adalah dalam mutu bahan yang dipakai. Mengingat bagian bawah rambu pasang surut harus dipasang terendam air laut, maka rambu dituntut pula harus terbuat dari bahan yang tahan air laut. Rambu pasang surut hampir selalu digunakan pada pelabuhan-pelabuhan di pantai. Nah, ini kita lihat bisa di gambar ini, di
pasang di dekat pelabuhan, ataupun mungkin Anda bisa melihatnya di pintu air. Nah, kadangkala juga titik nol skala rambu diletakkan sama dengan muka surutan setempat, sehingga setiap saat tinggi permukaan air laut terhadap muka surutan tersebut atau kedalaman laut dapat diketahui berdasarkan pembacaan pada rambu. Dengan demikian, hal ini sangat membantu bagi keamanan kapal yang akan berlabuh atau meninggalkan pelabuhan. Nah, ini kalau Anda memasangnya titik nolnya pas di permukaan air laut, tentunya kita harus tahu kapan atau kira-kira min sea levelnya itu di jam berapa. Ini perlu pengetahuan yang detail. Kemudian yang berikutnya adalah floating tide. Anda bisa lihat gambar sebelah kiri. Prinsip kerja alat ini berdasarkan gerakan naik dan turunnya permukaan air laut yang dapat diketahui melalui pelampung yang dihubungkan dengan alat pencatat. Recording unitnya, ada recording unitnya di sini, adalah recording unit penyimpan. Ini adalah pelampungnya. Alat ini harus dipasang di tempat yang tidak begitu besar dipengaruhi oleh pergerakan air laut, sehingga pelampung dapat bergerak secara vertikal dengan bebas. Pengamatan pasang surut dengan alat ini banyak dilakukan, namun yang lebih banyak dipakai adalah cara dengan rambu pasang surut. Ya, ini tergantung juga dengan lokasinya, apakah memungkinkan menggunakan dari beberapa jenis yang tadi yang sudah saya jelaskan. Memang tergantung apakah lokasi A cocoknya untuk alat apa. Ini kita juga harus mengetahuinya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan flow. Kemudian yang berikutnya adalah pressure. Prinsip kerjanya hampir sama dengan floating. Akan tetapi perubahan naik dan turunnya permukaan air laut direkam melalui perubahan tekanan pada dasar laut yang dihubungkan dengan alat pencatat. Alat ini dipasang sedemikian rupa sehingga selalu berada di bawah permukaan air laut terendah, lowest low water. Nah, memang seperti yang saya jelaskan, tidak semua pas atau tepat untuk digunakan alat. Kemudian pressure. Nah, bagaimana dapat diketahui tinggi ataupun rendahnya muka air laut? Di sini ada persamaan sebelah kiri Anda, ada yang persamaan menyatakan bahwa nilai tinggi dari permukaan air laut dapat didapatkan dengan mengurangkan tekanan yang diukur dikurangi dengan tekanan atmosferik dibagi dengan densitas air laut dikurangi kecepatan gravitasi, didapatkan tinggi muka air laut. Nah, ini memang jika kita lihat di sini adalah pressure transducernya berada di bawah permukaan air laut yang kemudian nanti direkam oleh pos atau stasiun pasang surut. Nah, ini alatnya. Kemudian yang berikutnya adalah next generation water level measurement. Nah, ini terhubung dengan beberapa alat digabungkan kemudian menjadi
pengukuran yang lebih akurat, lebih detail, memang tidak, saya kira di Indonesia tidak semua tempat ada, ataupun kalau ada memang hanya instansi atau lembaga tertentu yang memilikinya. Ini adalah NGLMS, Next Generation Water Level System. Ada sensor tekanan. Di sini ada sensor tekanan, ada benchmarknya, jadi tahu ketinggian sebenarnya di darat itu berapa. Ada benchmark. Kemudian di sini ada komponen dari akustik, ada akustik sensornya. Kemudian dapat merekam density, stratifikasi dari densitas air laut, arus, kecepatan arus. Nah, ini merupakan memang sangat kompleks dari alat ini. Kemudian berikutnya adalah radar. Nah, untuk radar ini memang dari beberapa alat, radar ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, bisa sampai sentimeter terhadap pasang surut air laut. Tentunya alat ini juga lebih mahal, baik itu dalam perawatannya dan sebagainya. Jika kita lihat dari pengoperasiannya, alat ini mengirimkan sinyal, menembakkan sinyal ke permukaan air laut, kemudian mengembalikannya dan merekam data tersebut. Setelah data terekam, nah ini nanti kita dapat mengetahui tinggi pasang surut dari air laut. Nah, ini adalah contoh alatnya yang berada di Liverpool. Jadi alat ini menembakkan sinyal ke permukaan air laut, kemudian diterima lagi, kemudian direkam berapa ketinggian pasang dan surut air laut di lokasi tersebut. Kemudian metode pengamatan pasang surut ada dua cara, yaitu dengan pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung dilaksanakan dengan membaca skala pada rambu pasang surut yang terkena atau berimpit dengan permukaan air laut pada saat setiap waktu atau setiap jangka waktu tertentu. Untuk pengamatan jangka pendek, cara ini lebih efektif dari segi biaya tentunya. Akan tetapi untuk jangka panjang tentunya alat ini kurang efektif. Kemudian pengamatan secara tidak langsung, pengamatan menggunakan alat automatic type. Jadi yang seperti yang dijelaskan tadi, beberapa alat otomatis yang ditempatkan pada setiap stasiun pasut, kemudian diukur tinggi dan rendahnya pasang surut. Cara ini untuk pengamatan jangka panjang tentunya sangat disarankan. Hasil pengamatan yang diperoleh tidak merupakan besaran-besaran yang langsung menunjukkan kedudukan permukaan air laut. Untuk mendapatkan besaran-besaran mengenai kedudukan permukaan air laut itu harus dilakukan perubahan dari grafik yang diperoleh ke dalam suatu harga yang didasarkan dari pembacaan rambu pasang surut yang dipasang sebagai skala pembanding. Nah, ini tentu saja kalau memang seperti pressure type itu memang kita harus tahu. Jadi alat otomatis ini kita harus tahu juga apakah sudah disetting ke dalam satuan yang kita tentukan atau memang belum. Jika memang belum, maka kita harus menstandarkan ke dalam suatu harga itu, suatu satuan yang ingin kita tentukan. Tapi jika sudah ditentukan sesuai dengan apa yang satuan yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakannya.
Nah, dalam metode pengamatan pasut kita juga harus menentukan lokasi stasiun pasang surut yang juga harus diperhatikan agar pengamatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor setempat, dipandang dari segi topografi dasar laut dan konfigurasi pantainya. Penetapan karena lokasi stasiun pasang surut untuk keadaan di Indonesia memang tidak begitu mudah karena kita tahu bahwa pantai-pantai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu, beberapa syarat yang harus bisa dipenuhi oleh stasiun pasut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat pasang surut dari daerah tertentu. Artinya, jangan sampai kita memasang alat di lokasi B tapi masih terpengaruh pasut dari lokasi C. Nah, ini jangan sampai terjadi karena akan mengganggu data kita. Kemudian dasar lautnya stabil. Dalam hal ini stabil tidak ada dalam hal ini stabil bisa jadi landai. Kemudian kalau memang curam jangan sampai kita memasang atau menyesuaikan alat dengan dasar laut yang ada. Kemudian tidak dipengaruhi oleh tanah dan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Diusahakan air lautnya jernih. Jadi ini untuk melihat ketika Anda atau kita memasang tide start tadi menggunakan yang manual, maka usahakan air lautnya ini jernih. Jadi bisa melihat sampai ke bawah permukaan air laut. Tidak dipengaruhi oleh aliran sungai dan gelombang. Jadi gelombang yang di sini yang dimaksud adalah gelombang yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, kapal dan sebagainya. Itu jangan sampai mengganggu. Tentunya ini kalau menggunakan alat yang otomatis maka ini akan mengganggu data dari yang kita gunakan atau yang kita ingin gunakan. Kemudian peralatan harus disesuaikan dengan ketelitian yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita maunya sentimeter. Kalau alatnya masih berupa meter maka ketika kita ingin ke sentimeter maka kita harus mengubahnya ke sentimeter dan sebaliknya seperti itu. Keadaan lingkungan laut yang dianggap perlu mendukung kemudahan analisis di kemudian hari. Jadi keamanan ini juga sangat penting, apalagi jika alat otomatis maka keamanan menjadi yang utama. Jangan sampai Anda meletakkan alat kemudian Anda tinggal atau tidak ada yang menjaga, akhirnya ini menjadi kerugian yang sangat besar. Tidak mengganggu dan terganggu oleh kegiatan-kegiatan setempat. Syarat itu. Kemudian yang terakhir, pada setiap stasiun pasang surut perlu ditempatkan titik ikat ketinggian benchmark paling sedikit 3 buah dan peletakannya harus memperhitungkan tinggi rendahnya daerah pantai. Jadi benchmark ini sangat penting sekali dalam hal pengukuran pasang surut. Kemudian data pengamatan pasang surut, terkait data pengamatan pasang surut ini ada bagaimana cara menentukan datum. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan pasang surut yang dilaksanakan dengan menggunakan rambu pasang surut yang berupa data numerik harus disusun dan atau diisikan dalam bentuk tabel. Bentuk tabel itu umumnya disesuaikan dengan keperluan si pemakai data itu sendiri.
Dari hasil pengamatan dengan alat yang otomatis berupa kertas rekaman seperti tracer ataupun yang lainnya, ini sangat penting, jangan sampai rusak ataupun hilang. Jadi pada prinsipnya kertas rekaman yang dipasang pada alat tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga angka yang terdapat pada kertas rekaman menunjukkan waktu setempat. Begitu pula dengan skala tinggi pada kertas yang disesuaikan dengan bacaan pada rambu pasang surut. Dengan mengetahui hubungan antara bacaan skala pada rambu pasang surut dengan grafik yang diperoleh dari alat pasang surut, maka bacaan pada setiap jam pengamatan dapat ditentukan. Nah, ini berbeda kalau mungkin 20 tahun yang lalu masih menggunakan kertas, akan tetapi sekarang dengan adanya teknologi kita menggunakan komputer. Nah, tentunya komputer ini juga harus memiliki memori atau perekaman untuk merekam data secara kontinu. Memorinya tentunya harusnya juga besar. Dalam menentukan koreksi pasang surut, ini penting agar kedudukan permukaan air yang tepat dapat diketahui. Untuk menentukan koreksi pasang surut perlu diperiksa secara bersamaan antara waktu dan tinggi yang ditunjukkan oleh grafik dengan kenyataan sebenarnya. Pemeriksaan dilaksanakan paling sedikit 3 kali selama selang waktu tertentu dan dapat disesuaikan tergantung pada kebutuhan. Caranya dengan menuliskan pada kertas grafik mengenai waktu dan bacaan rambu pasang surut pada saat itu. Jadi saran saya ketika Anda menggunakan TED staff ataupun terutama TED staff yang secara manual, Anda memerlukan setidaknya 3 orang untuk melihat data itu. Apakah data yang dilihat si A, si B, si C ini sama atau memang ada selisih. Kalaupun selisihnya tidak begitu besar, bisa disepakati oleh ketiganya. Tapi jika ini selisihnya besar, mungkin kita bisa mencarikan solusi yang lainnya. Seperti itu. Itu penting dalam hal keakuratan dari data yang Anda gunakan. Sama halnya ketika itu data hasil perekaman secara otomatis, maka bagaimana cara itu bisa dibaca atau dinyatakan akurat. Kemudian pengikatan muka laut rata-rata atau mean sea level ke titik ketinggian di darat. Dalam untuk mendapatkan informasi ini diperlukan pengikatan mean sea level terhadap titik-titik ketinggian tersebut. Pengikatannya tidak perlu dilakukan untuk semua titik ketinggian, tapi cukup untuk beberapa titik ketinggian yang ada di sekitar stasiun pasang surut saja. Titik ketinggian yang akan dipakai harus memiliki kondisi yang baik, tidak terendam air laut pada waktu air pasang, dan sedikitnya dipasang 3 buah titik ketinggian atau benchmark tadi. Nah, alat yang bisa digunakan untuk pengikatan mean sea level, yang pertama kita harus tahu ada water pass. Nah, water pass ini bisa Anda lihat, ini adalah gambar sebelah kiri, ini adalah water pass. Jadi mungkin Anda pernah lihat orang mengukur di jalan dengan menggunakan alat seperti ini adalah water pass. Nah, ada lagi yang namanya theodolit. Kalau theodolit itu bisa mengukur sudut, enggak sudut. Jadi dari alatnya ini, instrumennya ini bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Akan tetapi jika water pass itu dia
dia tidak bisa ke atas ataupun ke bawah. Jadi ini adalah lurus, jadi tegak lurus. Kita bisa lihat, jadi ini akan melihat sesuai dengan ketinggiannya ini. Kemudian dua buah rambu seperti ini, rambu alat seperti ini yang di waterpass ini. Nah, ini adalah rambu. Kemudian termometer, barometer, buku ukur. Nah, tentunya alat untuk mencatat. Pada prinsipnya, metode pengukuran yang dipakai dalam mengikat muka laut rata terhadap titik-titik ketinggian di darat adalah dengan pengukuran sifat datar, atau apabila lokasi stasiun pasutnya tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pengukuran sifat datar, maka diperlukan pengukuran sifat datar atau trigonometri. Nah, dari hasil untuk penghitungan yang perlu diketahui adalah delta H1, delta H2, delta H kecil 1, kemudian delta H kecil 2, delta H kecil 3, di mana Anda bisa membacanya terkait beta tinggi. Ini untuk menentukan titik ketinggian, dan catatan juga perlu. Nah, hasil pengamatan nantinya yang kita pakai atau yang kita dapatkan adalah titik A, bacaan pada rumbu pasang surut pada posisi 1, kedudukan, kemudian S, titik S, kedudukan muka laut rata pada skala rambu pasang surut yang diperoleh dari hasil perhitungan pasang surut. B, bacaan pada rambu yang ditempatkan pada titik poin geodetik. Titik geodetik, titik geodesi. Kemudian B aksen, bacaan pada rambu yang ditempatkan pada titik-titik geodesi. SIM 195 pada posisi 2, dan seterusnya sampai titik D. Ini adalah hasil pengamatan yang nantinya kita dapatkan. Nah, kurang lebih nanti penggambarannya akan seperti ini. Jadi dari pasang surut, pos pasang surut atau rambu pengukuran pasang surut ini didapatkan pertama titik A ini ya. Jadi titik A adalah bacaan pada rambu pasang surut. Berapa rambu yang dibaca oleh alat waterpass ini. Kemudian B, bacaan pada rambu yang ditempatkan pada titik poin geodesi, dan seterusnya sampai titik D. Nah, disinilah titik-titik geodesi yang akan kita rekam. Inilah benchmarknya. Jadi ini perlu sekali di dalam mempelajari pasang surut. Baik, penjelasan dari saya terkait penentuan datum ketinggian dari data pasang surut saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.